Senyawa kimia dalam vape maupun rokok itu kan banyak sekali. Nah, apabila rongga mulut kita ini terpapar terus-menerus nih teman-teman, dari bahan-bahan kimia yang tadi sudah saya sebutkan, itu dapat menyebabkan perubahan pada jaringan epitel rongga mulut ya. Dan mana itu bisa mengarah ke mutasi jaringan epitel. Akibatnya apa? Akibatnya dapat menyebabkan suatu keganasan. Dalam hal lain, apabila itu terjadi dapat menyebabkan kanker rongga mulut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua, khususnya untuk Sobat Nice dimanapun berada. Kembali lagi dengan Nice Podcast hari ini bersama saya Alda sebagai host yang akan menemani teman-teman untuk mengangkat sebuah topik yang seru nih, nggak kalah seru dengan topik yang sebelumnya. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Kiki Yeni. Selamat siang, salam sehat dokter. Selamat siang. Mungkin sebelumnya katanya kalau tak kenal maka tak sayang dokter. Mungkin kita perkenalan dulu dengan narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Oke, selamat siang Mbak Alda. Selamat siang, Selamat siang dokter. semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Kiki Yeni Puspitasari, spesialis penyakit mulut. Nah, keren sekali nih teman-teman. Jadi materi kita, topik kita hari ini tentang vape. Itu katanya pengganti rokok konvensional sekarang dokter. Apakah lebih aman atau justru lebih membahayakan rongga mulut? Nah, teman-teman jangan lupa untuk mendengarkan sampai akhir karena topik kita hari ini sangat mengikuti generasi zaman ini ya. Jadi gimana baiknya kita, apakah memang vape ini yang katanya ini gimana betulnya? Mungkin pertama-tama nih dokter, vape sendiri tuh apa sih dokter? Oke. Ya, karena kita sebelum membahas dampaknya kan kita harus tahu Harus dulu tahu ya dulu. vape itu apa ya. Ini mungkin sudah nggak asing ya bagi teman-teman sekalian, khususnya untuk remaja di Indonesia ya. Vape itu apa? Jadi vape itu merupakan suatu alat gitu ya Mbak ya, Mbak Alda. Suatu alat yang dia itu fungsinya untuk memanaskan liquid atau e-cigarette ya, yang nantinya dia akan menimbulkan panas dan menghasilkan uap aerosol yang bisa dihirup gitu. Itu yang namanya vape, seperti itu. Jadi kandungannya itu hampir-hampir sama kayak rokok atau beda dokter? Kalau membicarakan kandungan antara vape dan rokok, ya ini yang perlu digarisbawahi ya untuk teman-teman sekalian ya, yang menganggap kalau aku udah nggak ngerokok kok, tapi aku nge-vape ya, sama aja gitu kan ya. Nah, di sini kandungan vape ini ya, Mbak Alda dan juga teman-teman, itu mengandung yang pertama adalah nikotin. Sama seperti rokok konvensional lainnya gitu ya. Yang kedua ada gliserin ya, yang ketiga ada propilen, yang keempat itu ada perisai atau flavoring, yang mana perisai ini apabila dia itu dipanaskan maka dia akan menyebabkan senyawa formaldehid. Kemudian yang keenam ada volatil. Nah, kelima kandungan ini itu pun juga terdapat pada rokok konvensional. Seperti itu. Jadi perbedaannya apa sih dokter? Karena kan hampir-hampir sama nih isinya ya. Perbedaannya itu kenapa dia sama, bahayanya itu apakah sama-sama rokok atau gimana tuh? Gimana perbedaannya dokter? Jadi kalau kita membahas perbedaan rokok dan vape ya, sebenarnya bedanya tuh di cara pemakaian aja. Kalau rokok itu kan kita membakar tembakau secara langsung gitu ya. Nah, sedangkan vape itu kan kita memanaskan liquid atau cairan yang kita masukkan ke dalam vape-nya. Nah, untuk dampaknya ya itu sama saja sebenarnya. Karena kelima bahan yang tadi sudah saya jelaskan itu dia itu bersifat sebagai iritan. Ya, sebagai iritan. Nah, seperti kita ketahui kalau misalnya tubuh kita, khususnya rongga mulut, kalau misalnya terpapar bahan-bahan iritan, bahan-bahan senyawa kimia secara terus-menerus, pasti akan menimbulkan suatu keluhan di kedepannya, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya, ternyata rokok dan vape itu hampir sama-sama ada pembakaran. Mungkin kalau di rokok ada pembakarannya langsung api gitu ya dokter ya. Kalau di vape meskipun kita nggak dengan api,
tetap sama berbahayanya teman-teman ternyata. Jadi dampaknya konsumsi vape pada kesehatan rongga mulut itu apa sih dokter? Oke, kita bahas intinya ya ini ya. Bahaya dari vapes di rongga mulut ya. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan jika terdapat banyak sekali senyawa kimia yang terdapat di dalam Vape. vapes ternyata. Dan senyawa-senyawa itu dia bisa sebagai iritan. Nah, untuk dampaknya sendiri itu yang pertama adalah serostomia atau mulut kering. Nah, kenapa? Pada orang yang dia itu menggunakan rokok konvensional maupun vapes Vape. itu bisa bisa dia menyebabkan serostomia atau mulut kering. Karena rokok maupun vapes itu dia itu menghasilkan panas. Oke. Nah, di dalam rongga mulut itu terdapat banyak sekali kelenjar saliva atau kelenjar air liur, Mbak Alda. Baik itu kelenjar yang minor maupun yang mayor. Apabila kelenjar ini secara terus-menerus terpapar oleh panas, maka dapat menyebabkan gangguan pada produksi air liurnya, sehingga produksinya itu menurun dan menyebabkan mulut kering. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya, dapat mengiritasi mukosa rongga mulut. Yang dimaksud mukosa rongga mulut itu adalah jaringan lunak rongga mulut. Ya, seperti pipi dalam, bibir, lidah, gusi. Nah, seperti itu. Apa akibatnya? Yang pertama, dapat menyebabkan mulut kemerahan. Kemudian yang kedua, timbulnya rasa terbakar. Jadi mulut itu serasa terbakar seperti itu. Yang ketiga, dapat menyebabkan ulcerasi atau sariawan. Nah, itu dampak yang kedua. Kemudian yang dampak yang ketiga itu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan periodontal. Nah, jaringan periodontal ini kalau misalnya tadi ya, kalau kita ngerokok atau nge-vapes itu kan dapat menghasilkan panas. Panas. Nah, Ya. panas itu ya itu bisa masuk ke soket gusi. Panas itu bisa masuk ke soket gusi, nggak cuman panas tapi juga senyawa kimianya yang terkandung dalam terbakar juga vapes itu. itu bisa masuk ke dalam soket gusi. Dapat menyebabkan apa? Bisa menyebabkan gusi berdarah. Kemudian juga bisa menyebabkan periodontitis atau iritasi atau keradangan pada jaringan periodontal. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, seperti kita ketahui ya, baik rokok maupun vapes itu mengandung yang namanya nikotin. Nah, nikotin nih kalau misalnya dia terpapar terus pada permukaan gigi, dia bisa menyebabkan plak dan juga stain. Stain itu adalah bercak coklat kekuningan ya, yang dia itu menempel pada gigi. Itu sulit sekali untuk dibersihkan hanya dengan gosok gigi, Mbak Alda. Ya. Apabila kondisi itu terus-menerus ya, plak dan stain itu dibiarkan, maka bisa menyebabkan karies gigi atau gigi berlubang. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang kelima nih, Mbak Alda, ini yang paling bahaya ini ya. Nah, senyawa kimia dalam vapes maupun rokok itu kan banyak sekali. Nah, apabila rongga mulut kita ini terpapar terus-menerus nih teman-teman, dari bahan-bahan kimia yang tadi sudah saya sebutkan, itu dapat menyebabkan perubahan pada jaringan epitel rongga mulut. Ya, dan mana itu bisa mengarah ke mutasi jaringan epitel. Akibatnya apa? Akibatnya dapat menyebabkan suatu keganasan. Dalam hal lain, apabila itu terjadi dapat menyebabkan kanker rongga mulut. Seperti itu. Ya, jadi bahayanya itu bisa sampai menyebabkan kanker ya dokter Itu ya. paling bahaya. Jadi itu ya teman-teman ya, ternyata banyak sekali pengaruhnya dan itu pengaruh buruk ya dokter ya. Bisa bikin bibir kita kering, bisa ada rasa terbakar, terus juga paling parahnya bisa sampai kanker rongga mulut. Tapi kalau misalnya kata teman-teman saya nih dokter ya kan ya, kalau kita merokok atau vape itu kan nikotinnya tadi itu sebenarnya kan mengeluarkan asapnya itu banyak gitu ya dokter. Nah, itu ada juga nggak dokter bahayanya dari asap yang terlalu banyak itu? Oke, nah kalau misalnya nih ya, kita kan pernah mendengar yang namanya perokok pasif dan iya. perokok aktif ya. Mungkin bagi yang merokok ya, dia kadar menghisapnya dia mungkin nggak terlalu banyak dibanding yang perokok pasif yang di sebelahnya. Iya. Karena mungkin kan dia keluar gitu kan, Iya. yang terhirap
pasti sebelahnya ya, yang Iya, terhirup iya. apa namanya asapnya. Namun yang perokok aktif ini lebih ke bahaya senyawa kimianya yang kontak langsung nih di rongga mulut. Nah, tapi keduanya ini sama-sama bahayanya ini Mbak Alda ya, baik perokok aktif maupun perokok Pasif. pasif seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman ya, tolong ketika kalian itu merokok ataupun menggunakan vape, mungkin dilihat di lingkungan sekitar gitu ya. Jangan sampai niat hati mungkin kita mau apa ya, rokok atau ngevape tapi malah menyelakai orang lain Iya. yang di sekitar kita. Egois juga ya kan dokter Heeh, ya seperti itu. itu. Heeh. Oke, jadi nggak ada ceritanya ya teman-teman ya kalau vape itu lebih nggak bahaya atau lebih nggak egois misalnya. Jadi sudah terjawab. Kalau untuk waktunya sendiri dokter Hmm. dari dampaknya itu, apakah ada bisa diukur seberapa lama orang itu terpapar sampai akhirnya bisa ganti apa? Berbahaya untuk rongga mulutnya itu dokter. Apa ada sekian waktu atau gimana? Baik, kalau kita membicarakan berapa lama sih dok kira-kira rentan waktu antara merokok sama vapes itu bisa menimbulkan suatu keluhan di Permasalahan tubuhku ya. gitu ya. Nah itu nanti jangan-jangan sebagai alasan kan aku baru 1 tahun Iya. berarti nggak ada gitu ya. Mhm. Enggak ya, sebenarnya tuh untuk jangka waktu itu tuh tergantung pada sistem imun masing-masing individu Mbak Alda. Dan juga gini perbedaannya ya, antara satu orang yang mungkin dia itu sudah 5 tahun merokok, tapi dia itu membatasi dalam 1 tahun dia dalam 1 hari Hari. dia cuma 1 batang nih. Oh, Nah, 1 batang. dibanding misal dia baru merokok 6 bulan nih, tapi dalam sehari dia habis satu. Ya, atau mungkin bisa sampai 2 pak kalau Nah, sampai ini 2 dokter. pak mungkin ya. Itu kan sudah perbedaan yang Ya. signifikan. Jadi nggak bisa diambil, oh nanti 5 tahun ke depan baru keluar nih Baru rusak nih misalnya. keluhannya kayak gitu ya. Oh nanti baru 2 tahun nih baru muncul nih keluhannya. Nggak ada. Karena itu semua tergantung dari kebiasaan seseorang ya, berapa lama atau berapa banyak frekuensi dia merokok dan berapa lama intensitas dia merokok. Kemudian yang ketiga juga tergantung pada kondisi rongga mulut dan juga sistemik seseorang gitu. Mungkin ada nih orang yang dia itu apa namanya udah merokok katakanlah 10 tahun tapi ternyata giginya oke-oke aja. Ya kita lihat dulu nih Mungkin pola barangkali hidupnya juga bagaimana ya dokter pola ya. hidupnya oke, Ada dia banyak yang mempengaruhi. menjaga kebersihan rongga mulut juga. Jadi ternyata tuh banyak faktor ya seperti itu. Tapi pada intinya secara mekanisme rokok dan vape sama-sama berbahaya ya teman-teman ya. Dan sama-sama ya itu membahayakan selain diri kita sendiri juga lingkungan Bisa sekitar orang kita. lain. Jadi kalau misalnya dokter sudah terpapar, nah itu gimana sih solusinya dokter untuk atau mungkin kalau langsung berhenti itu Ya, susah susah ya kan. atau mungkin setidaknya mengurangi mungkin dokter gimana tuh ada tips? Memang ketika kita memberikan edukasi seperti ini nggak mungkin kita langsung udah nggak boleh stop kayak gitu. Wah, nanti malah jadi kontroversi seperti itu ya. Memang saya paham ya untuk teman-teman sekalian yang mungkin sedang aktif merokok atau menggunakan vapes memang tidak mudah ya untuk kita itu tiba-tiba langsung berhenti gitu ya. Tapi semua itu tergantung diri kita. Kalau misalnya kita berusaha atau ikhtiar untuk saya ingin mengurangi, segala ikhtiar tuh pasti ada hasilnya seperti itu Mbak Alda. Nah, bagaimana nih dok tipsnya kalau misalnya kita sudah menggunakan rokok atau sedang menggunakan vapes, tapi kita berusaha ini untuk mengurangi, ya, Berkomitmen pastinya, nih ya. berkomitmen. Tapi kan pastinya masih ada nih dampaknya ya dari terdahulu. Godaan-godaannya juga pasti goyang-goyang gitu ya. itu dokter. Nah, ini tips bagi teman-teman ya yang masih aktif menggunakan rokok atau vape ya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan rongga mulut seperti itu. Ya, dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari dan gunakan obat kumur antiseptik atau obat kumur yang zero alkohol atau yang tidak mengandung alkohol sama sekali. Seperti itu. Yang kedua nih teman-teman. Nah, kalau pada orang normal mungkin kita apa namanya mengedukasinya ya
6 bulan sekali datanglah ke dokter gigi. Tapi berbeda nih dengan teman-teman yang dia itu aktif merokok maupun menggunakan vapes. Mhm. Yang seperti tadi saya jelaskan ya, nikotin itu bisa nempel ya di rongga mulut, di gigi kalian. Nah, jadi kalian rutin-rutinlah kalian untuk datang ke dokter gigi ya, membersihkan plak dan juga stain pada gigi kalian supaya tidak menyebabkan keluhan nanti di masa yang akan Iya. datang. Seperti itu. Ya, bisa kita katakan dalam setahun 2 sampai 3 kali. Ya, harus Mhm. kontrol ke dokter gigi. Iya iya iya. Nah, yang ketiga nih teman-teman. Nah, teman-teman di sini kan tadi sudah saya jelaskan, jika salah satu dampak dari penggunaan rokok maupun vapes itu adalah bisa menyebabkan serostomia atau mulut garing. Mhm. Jadi di sini teman-teman mengimbanginya dengan konsumsi air putih. Ya, di garis Mmm. bawahi ini teman-teman, air putih ya, Iya. bukan minuman yang boba-boba, Berasa-rasa. atau Mmm. manis Atau kayak gitu. teh. Gitu Mmm, ya. mhm. Jadi air putih. Ya, imbangi dengan konsumsi air putih supaya air liur kita itu tetap terjaga. Seperti itu. Mhm mhm. Yang keempat ya, jaga pola makan. Ya, Mhm. jangan kalau misalnya kita merokok tapi makannya gorengan, Mhm. makannya santan kayak gitu sama aja gitu ya. Ya, sayur minimal sehari sayur dan buah itu tetap harus dikonsumsi untuk menjaga keseimbangan nutrisi di dalam rongga mulut kita. Seperti itu. Terus yang kelima, komitmen untuk mengurangi. Seperti itu. Jadi kalau kita berhenti total agak susah ya, Iya. memang ya Perlu nggak proses. mudah, Iya. perlu proses. Mmm. Jadi harus komitmen untuk mengurangi seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Solusinya nih kalau teman-teman, "Aduh dokter kalau saya udah perokok berat, ini aja saya udah Mhm. ganti vape, soalnya kayaknya nggak lebih berbahaya deh dokter," Mhm biasanya kan mhm gitu. mhm. Jadi itu teman-teman ya, kalau memang sudah berkomitmen untuk mengurangi karena langsung berhenti mungkin susah, pasti semuanya ada prosesnya dan prosesnya itu juga pastinya tidak mudah. Mhm. Nah, yang penting komitmen itu berarti balance ya dokter ya. Setidaknya kalau memang merokok, ya air putihnya dijaga, makan makanannya yang sehat-sehat, nggak yang sudah minyak-minyak, yang ya Mhm. seperti itu ya. Terus juga rutin kontrol ke dokter gigi. Kalau orang normal 6 bulan sekali, untuk teman-teman yang perokok atau vape, Lebih ya rutin, lebih sering, lebih banyak lah dalam satu tahun lebih itu. sering karena supaya tidak ada stain di Mhm. rongga mulutnya. Biar nggak sampai bermasalah nih Bener, mhm. gigi-giginya ke depannya karena, efek terparahnya bisa sampai kanker mulut ya dokter ya. Benar Jadi kalau sekali. memang ada keluhan, bisa cepat-cepat ke dokter gigi, kalau memang nggak ada keluhan pun tetap maintenance dalam waktu yang sering-sering ya kan Mhm dokter. mhm. Kalau memang ada permasalahan segera ditemui, bisa segera ditangani. Mungkin satu lagi nih dokter, ada Mhm pertanyaan mhm. dari netizen. Mmm. Jadi biasanya kalau rokok itu kan, mmm gabungannya itu gandengannya, pasangannya itu kopi ya, Kopi, dokter ya? iya Kayak kopi, sambil heeh. ngerokok, sambil ngopi Nongkrong itu biasanya anak-anak muda gitu ya, iya. nongki-nongki di Jadi kafe. kalau misalnya rokok dan kopi itu combo nih, dan Mhm. juga sama-sama Mmm, memiliki mhm. pengaruh terhadap kesehatan rongga mulut, kalau vape dan kopi apakah sama, dokter? Oke, jelas jawabannya sama gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal kalau secara kimia ya, secara kandungan kimia itu ternyata rokok sama vapes itu sama loh ya, gitu ya. Otomatis dampaknya pun sama. Apalagi nih ya, seperti kita ketahui, baik rokok maupun vape sama-sama mengandung nikotin. Sedangkan kopi itu mengandung kafein. Ya, Mhm. kedua senyawa ini ya, itu bisa menyebabkan plak atau stain di gigimu itu lebih parah, seperti itu. Jadi kalau misalnya double combo ini ya, kalau misal nikotin nempel, kafein nempel, udah double double Mhm. combo lagi gitu Mhm. kan. Semakin tebel tuh pasti stainnya ya. Mhm. Pasti ke depannya juga nanti bisa menyebabkan keluhan lain, baik untuk jaringan keras giginya maupun jaringan periodontalnya gitu. Oke, berarti pada dasarnya secara mekanismenya memang sama ya Mhm. dokter ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Mungkin sudah banyak sekali yang dibagi Mhm. ilmunya dari dokter gigi Yeni pada hari ini, mungkin bisa dicatat oleh kita semuanya teman-teman ya, biar kedepannya
kesehatan rongga mulut kita ini bisa selalu senantiasa kita jaga, dan itu juga nggak hanya untuk kita, untuk lingkungan. Kalau misalnya saya nggak merokok, orang lingkungan sekitar yang merokok, mungkin Mhm. kita yang memulai untuk Jangan me ikut-ikutan iya, gitu jangan ya. ikut-ikutan. Kalau bisa diajak untuk menjadi lebih baik, lebih sehat lagi. Mungkin Mhm. seperti itu ya, teman. Ada satu lagi nih dokter, Mhm. pertanyaan dari netizen juga Mhm. mungkin. Jadi kalau katanya itu kan rokok ataupun vape itu berbahaya karena ada pembakaran di Mhm situ. mhm mhm. Nah, katanya salah satu untuk solusi mungkin ya, solusi atau alternatif biar nggak merokok atau pakai vape itu dia makan permen. Ah. Nah, kalau menurut dokter Yani gimana dokter? Nah, itu lebih bagus berarti ya. Jadi Gitu ya? mungkin dia, apa namanya, anak-anak muda atau remaja atau orang-orang yang dia itu berusaha untuk menahan supaya dia itu, mengurangi rokok atau vapes dengan cara mengunyah Permen. permen. Nah, itu memang Yang no sugar kalau bisa ya, heeh, not kalau juga bisa low teman-teman itu. sugar. Pun kalau misalnya nggak low sugar nggak apa-apa lah, habis itu kumur atau gosok Iya iya, gigi, yang penting nggak ngerokok, enggak kayak gitu. ngerokok, Nah, oke. memang itu salah satu caranya, seperti itu. Mmm, Ya tadi, seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya rokok itu biasanya itu sebagai pelampiasan. Entah dia lagi betul, capek, atau dia lagi stres, kayak kebanyakan gitu. gitu bilangnya dokter, Ya, atau mungkin dia, kalau habis makan nggak ngerokok nggak enak. nggak Nah, enak, itu cuma di mindset aja, sebenarnya nggak mhm. ada teorinya, kayak gitu. Nah, itu bisa dialihkan. Ya kalau misal waktu stres, ya udah kita bisa alihkan stres. Memang kalau stres agak susah ya, tiap orang kan defense-nya Iya, terhadap stres coping-nya beda-beda, beda-beda, coping-nya iya. juga beda-beda. Nah, ada orang kalau misalnya dia stres, dia sukanya lari-lari. Ada orang Mhm, kalau misalnya dia, stres, dia sukanya masak. Nah, iya, kan yang tahu diri kita sendiri. Nah, kita bisa memanfaatkan itu, teman-teman. Jadi manfaatkan hobi kita untuk merilis stres kita supaya tidak terbawa ke arah yang negatif. negatif, seperti itu. Jadi Kalau iya, makan permen tadi saya setuju sih, oh iya, Mbak, satu ya. heeh. Jadi mungkin itu tambahan tips, Mhm, dari kami nih mhm teman-teman ya, mhm. kalau memang ini mungkin salah satu contohnya dimulai dari kalau pengen ngerokok diganti pakai permen, ngunyah permen ya Ngunyah dokter ya. permen, Nah mungkin bisa kita mulai nih teman-teman, FOMO-nya adalah berhenti merokok dengan permen, permen mungkin, oke heeh. kita teman-teman ya. Jadi kita mulai FOMO-nya yang positif-positif nih, Mhm. jangan yang Padahal ke vapes itu negatif. mahal juga loh ya, Iya, nggak murah loh ya. Jadi kan kadang tuh heran gitu, kenapa ya orang-orang itu mengeluarkan, sejumlah uang yang nggak sedikit ya, untuk sesuatu yang mungkin cuman habis habis heeh, terbakar dokter, habis habis hilang. terbakar kayak gitu, yang cuman kayak ikut-ikutan tren doang gitu ya, yang nggak tahu mungkin efeknya apa gitu loh. Nah, seperti itu yang ya kurang-kurangilah ya FOMO-FOMO-an yang hal-hal yang kurang baik gitu. Topik ini tuh sebenarnya lagi hangat gitu ya, Mhm. di apa namanya, Kalangan diangkat, heeh, iya, apalagi di kalangan remaja dan juga dewasa muda. Karena kalau kita ketahui ya, sekarang dulu itu mindset-nya orang yang merokok adalah orang yang sudah dewasa, bener ya? iya Orang yang sudah bekerja. iya Tapi semakin ke sini anak SMA iya, pakai vapes mhm, dengan dalih, "Aku kan nggak ngerokok, tapi aku iya, nggak pakai vapes." Ya kan? Padahal kedua itu sama-sama gitu kan, baik vapes maupun rokok itu sama, baik dari kandungannya maupun, iya, apa namanya, mekanismenya untuk heeh, ke mekanismenya dan juga dampaknya yang ada di rongga mulut maupun di tubuh gitu. Jadi, memang sudah bergeser zamannya gitu ya. Karena menurut prevalensi yang sering menggunakan rokok itu usia start 17 sampai 30 tahun ke atas. usia legal lah ya kan dokter Heeh, ya? usia yang masih Mhm remaja gitu mhm, kan sangat disayangkan iya. ya, apabila dari remaja sudah terpapar banyak senyawa kimia yang kurang baik untuk kesehatan Mungkin gitu. karena efeknya nggak sekarang ya dokter ya, tapi, Iya, dalam jangka panjang nanti pada kesehatan pasti pasti ada mhm efeknya itu teman-teman ya. mhm. Mungkin itu yang paling harus kita catat ya teman-teman Dan ya. mirisnya itu kalau misalnya kita bahas remaja gitu ya, namanya remaja mungkin lagi mencari jati diri Mhm, gitu ya. Jadi penasaran heeh, dokter, coba-coba. penasaran, masih agak labil-labil gitu ya, Mhm, apa namanya, ketika ada tren, trennya sekarang lagi vapes nih ya, ada banyak yang pakai vapes, FOMO nih akhirnya, FOMO tuh, ikut-ikutan gitu ya. mhm, Padahal mereka nggak tahu nih sebenarnya kegunaannya tuh apa, manfaatnya apa, seperti itu. Jadi mereka cuman FOMO aja, yaitu yang sangat disayangkan ya, perlunya, edukasi seperti ini tuh, semoga, bisa nih didengar oleh semua kalangan iya iya gitu. iya iya. Karena
berawal dari FOMO, nanti kadang ada yang keenakan, jadinya Mm-mm. ketagihan. Mm-mm. Oke, mungkin terakhir nih dokter, Mm-mm. tips atau pesan dari dokter gigi Yeni nih untuk Sobat Nice yang sedang nonton nih, gimana sih tentang topik kita pada hari Mm-mm. ini, Mm-mm. vape dan rokok, dokter? Oke, oke, baik teman-teman. Di sini saya sharing ya terkait penggunaan vapes maupun rokok konvensional. Nah, apa namanya, bagi teman-teman yang mungkin sudah merokok atau sudah menggunakan vapes ya, eh, ketika ada anjuran untuk berhenti, pasti akan sangat apa ya, nggak mudah ya Kontras untuk jadinya, ya. kalian gitu ya. Kami pun juga paham, tapi yang perlu diingat ya, jika vapes maupun rokok sama-sama mengandung bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang berbahaya, baik untuk rongga mulut maupun untuk tubuh kita secara keseluruhan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah menggunakan ya, saya anjurkan tetap kalian aware pada tubuh kalian ya, terkait apa saja bahayanya dan kemudian bagaimana cara untuk mencegahnya. Seperti itu. Tadi sudah kami sampaikan ya, ada 5 tadi. Itu bisa teman-teman di sini untuk terapkan. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin ya saat ini belum terpapar Iya. baik rokok maupun vapes ya, saya harap teman-teman di sini tidak FOMO, tidak ikut-ikutan tren ya. Karena apa-apa senyawa-senyawa yang tidak baik pasti kedepannya juga akan menimbulkan keluhan atau masalah. Jadi lebih baik mencegah daripada harus mengobati ya. Bagi teman-teman tetap menjaga pola hidup sehat ya, menjaga pola stres juga ya. Jangan sampai ketika kita stres larinya ke rokok atau vapes gitu ya. Dan juga menjaga kondisi supaya tubuh kita tetap menjadi sehat gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ya narasumber kita pada topik kali ini. Mungkin terima kasih banyak untuk Sama-sama. Dokter Yeni. Banyak kita catat pelajaran untuk kita teman-teman ya. Jadi semoga yang sudah kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita senantiasa untuk menjaga kesehatan kita. Oke, mungkin sampai jumpa di episode Nice Podcast yang lain. Kami cukup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.